Tema kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dari kapal kosong ke jaring yang penuh. Dari kapal kosong kepada jaring yang penuh. Ini adalah mujizat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari kapal yang kosong, dari tepi Danau Galilea itu mereka sedang membasuh jala mereka, dan jala yang dibasuh itu adalah jala yang tidak satupun ikan tersangkut ataupun mereka bisa tangkap. Ada keputusasaan dari setiap nelayan-nelayan bersaudara ini. 4 orang ini, ya, baik itu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka sedang membasuh jala di tepian pinggir danau Galilea itu dengan muka yang sedih, pikiran yang mungkin juga banyak. Mereka ada banyak tagihan yang harus dibayar, ada banyak tuntutan pemungut cukai yang akan datang menagih pajak buat mereka. Semua hal banyak. Bagaimana makan hari ini? Apa yang harus saya berikan buat anak dan istri di rumah? Itulah kondisi yang ada di saat itu, di mana Simon, Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes mereka membasuh jala tanpa pengharapan, di mana mereka sudah tidak mendapat apa-apa. Mereka sudah mencoba menjelajahi danau itu dari semalam-malaman, dari pinggir, tengah, belakang, muka, semua sudah dijelajahi. Tak satu pun ikan yang mereka tangkap. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat mujizat besar terjadi. Minimal ada 3 hal yang kalau kita lakukan mujizat itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, taat dulu. Nah, ya, taat dulu baru mengerti. Taat dulu baru mengerti Bapak Ibu Saudara. Kita mesti sebagai orang Kristen itu harus taat dulu baru mengerti. Petrus punya 3 alasan Bapak Ibu Saudara untuk menolak. Alasan yang pertama Petrus punya 3 alasan untuk menolak Yesus. Jadi 3 alasan Petrus menolak Yesus. Yang pertama, dia adalah seorang ahli. Dia adalah ahli di bidang menangkap ikan. Kalau saudara lihat, ya, dia kenal Yesus? Kenal. Yesus orang mana? Lahir besar di Nazaret. Orang gunung, saudara. Petrus lahir besar di danau, di pesisir. Kalau secara logika, kamu orang gunung bicara apa dan kami orang pantai ini? Ya toh? Kalau soal tangkap ikan, kami orang pantai mengerti. Begitu kira-kira. Tapi belajar daripada firman ini, dia tidak melihat Yesus dalam statusnya sebagai orang gunung dan mereka orang pantai. Tidak. Dia melihat Yesus sebagai seorang yang penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Waktu itu dia belum tahu siapa itu. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah nabi. Dia belum tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang dia tahu, ini, ya, sosok ini dia datang dan membuat orang banyak datang dan mendengar firman yang dia sabdakan. Saudaraku yang terkasih, taat dulu baru mengerti. Alasan yang ketiga Petrus bisa menolak Yesus adalah dia sudah gagal Bapak Ibu Saudara. Dia bersama dengan teman-teman itu sudah menjelajahi danau. Danau itu kurang lebih besarnya saudara seperti danau Jayapura itu, apa namanya? Sentani, Danau itu besar saudara. Gelombangnya, riaknya itu sama sudah, persis sudah. Kalau saudara kalau lihat danau Sentani sebesar itulah danau Galilea saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, semua celah-celahnya, semua tempat mereka sudah jelajahi, mereka sudah lalui. Dan kegagalan itu tentu mereka juga sudah lelah. Mereka punya alasan untuk menolak. Rabai,
Mungkin saat ini kami sudah lelah, kalau suruh lagi menabur, aduh, menebar jala lagi kayaknya kami sudah sanggup. Jadi biar sudah, besok sudah. Ada banyak orang suka menunda kehendak Tuhan dan berkata besok sudah, hari ini tong su capek jadi. Saudara, orang-orang yang seperti itu tidak bisa lihat mujizat. Amin. Hari itu roh bekerja, roh berkata, lakukan saudara. Yesus adalah anak Allah yang menyampaikan pesan kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebar jalamu. Dia taat saudara, meski tidak mengerti. Kemudian yang ketiga, waktu untuk menangkap ikan itu tidak pas siang hari. Mungkin kalau di laut itu siang tidak apa-apa, tapi kecenderungan ya untuk menangkap ikan di danau itu tidak pas. Menurut kebiasaan mereka 2000 tahun yang lalu, itu menangkap ikan itu tidak boleh siang. Ya, mulai dari malam itu sudah. Kalau siang ini sudah tidak pas. Tapi saudara, kadangkala Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang terlihat bodoh oleh manusia. Tapi disitulah tanda heran itu terjadi saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang terlihat aneh. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dulu ada seorang hamba Tuhan, pemimpin ketua daerah Gereja Betel Indonesia, namanya Bapak Pendeta Lucky Rumianyowi. Ya, Pendeta Lucky Rumianyowi. Beliau ya cerita dan bersaksi. Dulu dia bilang, waktu saya ingin punya motor, saya berlagak seolah sedang menaiki motor. Ya, dia bersaksi nih. Dia berlagak seperti naiki motor, baru dia panggil dia pemetua. Ibu, naik dulu, kita gocek dulu. Ya, akhirnya ibu juga bergerak juga, dong pakai peragaan gitu. Jadi dia pegang Bapak Lucky lalu dong start motor, deng begitu. Seolah-olah itu adalah ya mereka mengimani bahwa mereka sudah mendapatkan sebelum Tuhan memberi. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak begitu lama Tuhan berikan dia kendaraan. Amin. Jadi kadang-kadang Tuhan itu saudara menyuruh kita melakukan sesuatu perkara yang kelihatannya aneh, bodoh dan tidak masuk akal. Tapi coba setia, lakukan saja. Saya saudara mengiring Tuhan itu selalu peka dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, peka sekali dengan apa yang Tuhan perintahkan. Satu ketika saudara, ini kesaksian ya. Saya kesaksian. Jadi satu ketika kita ini kan dulu gereja kita SICC ini membuat proposal ya. Proposal itu saudara sampai 45 proposal, tidak ada satupun dijawab saudara. 45 proposal, bayangkan saudara. Semua orang yang sudah didoakan itu sudah dikasih proposalnya saudara. Mau menteri kah sampai Presiden Jokowi juga dikasih saudara ya. Jadi proposal gereja kita ini dulu sebelum berdiri 45 semuanya tidak ada jawaban. Nah pada waktu itu saudara, Roh Kudus berbicara di hati saya. Dia katakan begini, Tuhan Yesus bicara, Ricky, adakanlah jamuan ibadah jemaat. Laksanakan itu ibadah sore dan itu kita bakar ikan. Jadi menunya tidak ada yang direbus, semuanya ikannya mesti dibakar. Jadi bikin di mana? Di tengah sini sudah. Ini kan bangunannya sudah dindingnya sudah tapi atapnya belum. Jadi disuruh bikin di tengah. Suruh bakar ikan gitu. Saya bilang, saya tidak bertanya lagi. Saya langsung teringat tentang peristiwa bagaimana
perjanjian lama itu, ya, mempersembahkan korban di bait suci dan apinya tuh naik ke hadirat Tuhan, ya kan? Sudah, saya langsung bilang, jemaat, mari bagaimana Bapak Ibu, kita kas tidak ada, kira-kira kita semua sudah yang tergerak sumbang, tidak usah ikan yang mahal, saya bilang, ikan lema saja, semua sepakat, bawa lema semua, datang, kita bakar saudara, bakar sampai banyak, ini asap ini naik ke atas saudara. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya, genap 1 bulan, mujizat dinyatakan, 1 miliar datang buat gereja SICC saudara, amin. Ya, ini sesuatu peristiwa yang Tuhan sedang bekerja. Dan ini lagi saudara, ketika Roh Kudus berfirman, dia suruh saya, ya, segera untuk gereja SICC kita bikin panitia, bentuk panitia. Tahun kemarin kita tidak ada pembentukan panitia, sudah bertahun-tahun SICC tidak bikin panitia, tapi begitu Roh Kudus suruh bikin panitia untuk sekolah minggu, saya berpikir kalau secara logika kita sudah bikin panitia lagi yang di yayasan, kenapa bikin lagi? Tapi ini Roh Kudus perintah, itu saya tidak lagi pakai logika, tidak lagi memikir, tidak lagi menganalisa, perintah Tuhan tidak boleh dilanggar. Saya langsung bikin dan saya sampaikan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu kalau sudah Tuhan berbicara begitu, itu dia barang jadi saudara, amin. Pokoknya hal-hal apapun yang Tuhan kerjakan. Satu lagi cerita, kesaksian buat kita semua. Satu ketika, tapi memang harus dari Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, harus dari suara Tuhan, jangan suara hati. Satu ketika saudara, saya waktu itu punya mobil, ya, kemudian mobil kami itu Tuhan bilang serahkan buat gereja untuk pengecoran ring balok ini. Jadi mobil yang kijang kapsul itu kita jual. Tuhan bilang separuh untuk kamu, separuh lagi untuk gereja. Sudah kita laksanakan. Terus tidak lama lagi kita lagi naik motor ini, Tuhan bilang kamu pergi dulu ke mana? Ke dealer Suzuki sana. Tuhan bilang kamu ambil kredit. Ambil kredit. Tuhan, cicilnya bagaimana? Uang muka juga sudah tidak ada uang ini. Memang tidak ada uang, di kantong juga tidak ada. Tuhan bilang pergi saja. Saya pergilah sampai di sana. Sampai di sana lalu tanya, mobil Ignis yang putih ini harga berapa? Harganya 208 juta katanya. Uang muka berapa? Uang muka 10 juta. Ya, akhirnya saya sudah bilang, Tuhan saya sudah ambil nih, Tuhan sudah suruh saya toh, uangnya tidak ada Tuhan, kira-kira bagaimana caranya? Saya mau keluar dari dari dealer, saya dengan ibu mau keluar dari dealer, tiba-tiba masuk, ting, 10 juta. Tuhan bilang, semasuk toh, bayar. Saya putar balik lagi, Tuhan siap. Saya balik lagi langsung saya bilang bayar, saya mau bayar, dan akhirnya jadi. Kemudian ditanya, kira-kira berapa tahun Bapak mau ambil? Saya bilang 4 tahun. Ya. Lalu Tuhan bilang gini, tidak 4 tahun, tepat 3 tahun mobil lunas. Itu Tuhan yang bilang. Tepat 3 tahun mobil lunas. Kan tidak ada cicilan kredit 3 tahun, tidak ada. Yang ada 4 tahun. Jadi saya ambil 4 tahun. Tapi Tuhan bilang genap 3 tahun aku kasih lunas. Saudara nyicil tiap bulan saudara 5 juta itu stres. Bayangin saudara, bagaimana caranya pendeta ini bisa dapat duit setiap bulan 5 juta. Coba bayangkan saudara. Tapi ajaibnya sebelum tanggal 10, tanggal 2, tanggal 3 selalu ada mujizat berkat dan bisa cicil 5 juta. Ini masuk zaman Covid saudara. Zaman Covid ini tidak gampang. Orang semua susah uang. Tapi saya tetap bisa nyicil saudara 5 juta. Betul gak saudara? Ini ajaibnya Tuhan. Dan kemudian sudah di masa peralihan Covid mau berakhir, ya, genap 3 tahun bulan Desember saya masih ingat. Genap 3 tahun. Saya bilang Tuhan janji toh,
hanya 3 tahun. Saya jujur Tuhan, ini COVID, ini gimana caranya? Lalu Tuhan menggenapi janjinya. Desember itu saudara, mujizat dinyatakan. Amin. Saya dapat berkat ya, dan Tuhan memberikan saya genap ya, sekitar 50 lebih ya, 60 jutaan, dan saya langsung bayar lunas saudara. Genap pas saya ambil Desember dan saya tutup di tanggal Desember itu juga lunas saudara. Tidak sampai 4 tahun. Ini yang Tuhan bilang, kamu harus taat ya, taat kepada kehendak Tuhan apapun yang diperintahkan. Tapi jangan kata hati saudara. Kalau kata hati dijamin rugi. Kalau hatimu yang bicara pasti gagal. Tapi kalau Tuhan yang suruh, dan uji suara Tuhan itu dengan apa? Dengan kenyataan. Kalau Tuhan memang menyuruh saya kredit ini, saya datang ke dealer tidak punya uang, tiba-tiba saya balik kanan, ting, masuk 10 juta, bayar kata Tuhan. Siap Tuhan. Dan itu semua karena gerakan roh saudara. Belajarlah kita taat dulu tanpa berpikir. Biarkan Tuhan yang pusing saudara memikirkan hidup kita. Kita jalan dengan iman. Apa yang ada dengan kita, kita harus setia saudara. Jangan menolak kehendak Tuhan, sebab Dia melakukan sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mau kita taat dulu. Ya, baru kita mengerti. Simon Petrus berkata apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi karena engkau menyuruhnya. Ya, banyak kali kita ketika Tuhan suruh kita bertolak ke tempat yang dalam, keluar dari zona nyaman, Tuhan suruh kita mengampuni, melayani, logika kita bilang gak masuk akal. Apa hubungannya mengampuni dengan diberkati? Apa hubungannya menolong orang dengan feedback buat saya? Itu logika dunia. Tapi logika sorga, apapun yang Tuhan perintahkan, firman yang perintahkan, mujizat nyata saudara. Tetapi ketaatan mendahului pengertian. Kalau kita taat dulu, baru kita akan melihat mujizat. Jadi hari ini saudara, apa yang Tuhan sudah suruh buat kita? Mungkin minggu kemarin, beberapa hari yang lalu, sudahkah Tuhan berfirman kepada kita, lalu kita seringkali menunda dan berkata, masa iya sih, masa bisa sih? Tuhan selalu melakukan segala perkara saudara. Dia mau kita taat ke tempat yang dalam, ya, ke tempat yang lebih. Saudara kalau berenang, ya, coba saudara lihat orang yang sedang berenang disuruh ke tempat yang dalam, kalau dia nggak bisa berenang pasti ada rasa takut. Kira-kira seperti itu. Perahu Simon Petrus ini saudara tidaklah terlalu panjang, kecil, ya, kecil perahunya, tidak terlalu panjang, muat 12 orang. Dan saudara dalam perahu ini tentunya untuk ke tengah danau itu tidak gampang. Gelombang di Danau Galilea itu kencang saudara. Perahu kecil baru tidak ada semang. Zaman dulu dong tidak mengerti semang saudara. Semang itu kayaknya hanya dipahami oleh orang-orang di area Indonesia sini yang mengerti ada bikin semang. Tapi zaman dulu dong perahu tuh perahu begitu sudah. Ya, perahu begitu sudah. Dan apa yang terjadi saudara? Untuk pergi ke tempat yang dalam itu tentu ada banyak kekhawatiran dan kebimbangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tadi saya mencari, saya searching ya, di mana ikan pada waktu tengah hari di sekitar danau, di tengah danau kah atau di tepi danau? Ternyata saudara, Tuhan itu tahu. Waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan berfirman, pergilah ke tempat yang dalam dan tebar jalamu. Ternyata memang benar, secara penelitian terbaru ya di masa kini, ikan itu berkumpul di siang hari tepat di tempat yang dalam. Kenapa ikan-ikan berkumpul dan
bergabung di tempat yang dalam di waktu siang hari karena mereka merasa panas. Jadi mereka ke tempat yang dalam supaya mereka tidak tersengat sengatan panas terik di waktu siang. Jadi Tuhan tahu tempat di mana ada ikan. Tuhan tahu tempat di mana ikan sedang berkumpul di siang itu. Waktu jala mulai ditebar, ikan penuh di jala itu sampai jala itu mulai koyak, kata firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan berfirman, saudara, Dia tahu bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk saudara dan saya menerima mujizat yang terbesar. Apapun yang Tuhan gerakan buat saudara hari ini dan seterusnya, percayalah Tuhan sedang melakukan peristiwa dahsyat. Dia ingin melakukan sesuatu yang hebat. Dia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Percayalah, Dia akan bekerja dan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang taat walaupun belum mengerti mengapa harus kita melakukan itu. Yang kedua, saudara, ketika Yesus berfirman dalam firman ini, untuk bisa memperoleh mujizat yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu kita hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Peristiwa kegagalan Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes adalah karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Sejak hari itu Yesus naik di perahu bersama dengan mereka dan menyaksikan mereka berlabuh dan menuju tempat yang dalam, menabur bersama Yesus. Ikan besar-besar dan penuh di jala itu mulai dituai. Menabur bersama Yesus, saudara, bekerja bersama Yesus, engkau akan lihat mujizat. Amin. Jangan sendiri. Kalau kita bersama Yesus, Tuhan akan menolong kita. Dia akan menyediakan mujizat. Perahumu yang kosong akan terisi penuh kembali. Amin. Saya masih ingat ya, waktu pertama kali Ibu Rosa dan suami Pak Eki hadir di gereja. Ibu Rosa bilang begini, Pak Pendeta, saya ini dulu mantan KPU Tamrau, saya sudah ikut tes juga KPU Tamrau, tapi saya daftar tunggu Pak Pendeta. Lalu Ibu Rosa sampaikan, Bapak doakankah, siapa tahu mungkin ada yang mungkin berpulang atau ada apa. Saya bilang kalau saya doakan orang berpulang ini kayaknya nggak bisa ini. Tapi kalau doakan mungkin ada yang PAW gitu, saya percaya pasti bisa. Iya Bapak, pokoknya berdoa supaya ada yang mengundurkan diri lah, kira-kira begitu. Siap, kita doakan. Amin. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, doa kita bersama jemaat, doa-doa kita di setiap mezbah kita hari kemarin telah terjawab Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada yang PAW. Dan yang PAW itu akhirnya Bapak Ibu Saudara mengundurkan diri dan ibu siap dilantik dan sudah dilantik kemarin. Jadi selamat bertugas buat Ibu Rosa Oyehulun Lensun. Ya, kita percaya Tuhan punya rencana besar untuk Tamrau. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena memang gereja kita ini, saudara, adalah gereja yang benar-benar berdoa untuk kelahiran Kabupaten Tamrau, Kabupaten Maibrat. Disinilah dokumennya dirancang, disinilah keputusan-keputusannya, dan disinilah doa-doa untuk lahirnya Tamrau dan Maibrat, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dokumen Tamrau, dokumen Maibrat itu pas saya datang, pas lagi dikerjakan, pas lagi diusulkan.
Ya, salah satunya saudara, waktu dokumen itu mulai sedang digodok, terjadilah diskusi di DPR RI, dan di sana ada ya Bapak Domingus Manetsan dan juga Bapak Step Malak untuk Tambrau. Dan di sana dikatakan Bupati Manokwari tidak bersedia untuk 4 distrik diserahkan ke Tambrau. Dan ini akan terjadi pembatalan atau penundaan pengesahan. Kemudian Pak Step Malak tanya kepada Pak Ishak Kambuaya, "Yo, Pak Ishak, telepon pendeta dulu. Ini kita lagi di DPR RI ini masalah ini sulit Pak Pendeta. Kalau ini kita semua baku keras berarti Tambrau terjadi." Langsung saya berdoa dan Tuhan nyatakan, biarkan 4 distrik itu diambil oleh Manokwari. Nanti suatu waktu Tuhan berfirman, 4 distrik akan dikembalikan lagi ke Tambrau. Dan saudara, akhirnya dengan lega Pak Step Malak melepas 4 distrik itu. Dan Tambrau jadi hari ini saudara. Dan apa yang terjadi hari ini? Bahwa 4 distrik yang tadinya diambil oleh Manokwari dalam rancangan pertama undang-undang DUB itu, sekarang sudah mau dikembalikan lagi 4 distrik itu ke Tambrau. Tuhan mengenapi janjinya, amin. Kemudian juga sama Bupati Oito Halau ya di Jakarta dengan Pak Step Malak, dorang dua baku tarik. Pak Oto bilang, saya tidak akan tanda tangan pelepasan daerah bawahan saya kalau Moswaren tidak dengan saya. Itu depo sejarah itu saudara. Kemudian kelompok Aifat juga berkata bahwa kami 6 distrik saja, Aymar Itinyo tinggal, kami hanya Aifat saja. Semua itu gejolak di Jakarta. Maibrat ini sejarahnya semua saudara, gereja kita yang berdoa. Dan kemudian saudaraku yang terkasih, akhirnya Pak Malak panggil semua tua-tua, tokoh-tokoh Maibrat, mari kumpul. Kamu kalau tidak ini berarti Aitinyo dan Aimaru tidak masuk kabupaten ini, hanya Aifat. Karena Aifat sudah dengan kelompok Pak Bram sudah sepakat. Ini saya bicara perjuangan doa kita. Dan kemudian pada hari finalnya, Pak Step Malak telepon lagi Pak Ishak Kambuaya kotanya dan pendeta itu, kira-kira kita lepas Moswaren ke tidak? Lalu Tuhan berfirman kembali, Pak Ishak sampaikan Pak Step Malak, biar sudah kita lepas Moswaren, suatu hari kelak bupati yang kemudian hari akan mengembalikan Moswaren ke Maibrat. Akhirnya dilepas, ketok palu, dan Maibrat jadi sebuah kabupaten saudara, amin. Jadi begitu banyak sejarah visi Tuhan ditanyakan di gereja kita ini saudara, untuk sebuah kabupaten termasuk provinsi Papua Barat Daya ini saudara. Kita doa hampir 20 tahun gereja ini berdoa bagi provinsi Papua Barat Daya. Sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada banyak hal terjadi ketika firman visi turun, kita laksanakan dengan tanpa kekhawatiran dan pertimbangan. Saya bangga dengan Pak Step Malak, karena apapun yang Tuhan nyatakan lewat visi Tuhan kepada saya untuk saya sampaikan, semua ditaati oleh Pak Step Malak. Dan akhirnya Tambrau jadi, Maibrat jadi. Coba kalau ego daripada pemimpin-pemimpin ini bahkan mungkin tidak mau mendengar visi Tuhan, Tambrau, Maibrat sampai hari ini terjadi saudara. Karena ego dari semua bupati-bupati, baik Bupati Manokwari, Bupati Sorong, bahkan mungkin Bupati Sorong Selatan pada waktu itu. Tapi ketika mereka belajar taat, mujizat dinyatakan saudara. Jadi yang kedua, hadirkanlah Yesus. Ini kita bisa melihat ketika Yesus hadir di kapal itu, mujizat terjadi. Saya percaya di Papua ini tanpa hadirkan Yesus tidak lihat mujizat saudara, amin. Saya bangga saudara, kehadiran kabupaten-kabupaten ini, kehadiran provinsi ini menghadirkan kontribusi dari pensyafaat dan nubuat-nubuat dari Tuhan. Maka saya melihat bahwa daerah kita akan maju karena lahirnya, terbentuknya, dikandungnya dan dilahirkannya, bahkan dibesarkan. Provinsi, kabupaten, kota yang ada di tanah Papua ini semua lahir dari Tuhan Yesus, amin.
Ya, mereka melibatkan Yesus dalam perahu mereka, maka mujizat dinyatakan. Sejumlah ikan besar didapatkan, saudara, kelimpahan terjadi. Nah, kita lihat waktu kita melibatkan Tuhan, Alkitab bilang apa? Jalannya mulai penuh dan mereka angkat ikan itu masuk ke perahu, dan ketika perahunya mulai hampir tenggelam, di sini kita bisa belajar melibatkan Tuhan itu juga bicara tentang kepekaan. Ketika perahu sudah tidak muat isi ikan, mereka tidak rakus isi terus, lama-lama tenggelam. Tapi mereka dengan inisiatif mengisyaratkan, memanggil sahabat-sahabat mereka Yakobus dan Yohanes. Yakobus, Yohanes, tolong kami. Perahu hampir tenggelam, ikan masih ada di jala. Akhirnya mereka dari darat mulai dayung kapal sampai tiba di tengah, dan mereka pun ikut mengisi perahu mereka sehingga kedua-duanya penuh, hampir tenggelam, dua-dua hampir tidak bisa kembali ke danau, ke tepian. Tetapi semua karena pertolongan Tuhan, ikan tidak ada yang terbuang, semua terangkut, kapal tidak tenggelam, tiba sampai di tujuan. Itulah mujizat ketika kita melibatkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita libatkan Yesus itu indah, saudara. Kita libatkan Tuhan, kita ajak berdoa, sembahyang, kita dekat dengan Tuhan. Itu tidak ada ruginya. Kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Memang kadang-kala waktu kita berdoa dengan Tuhan tuh kelihatannya tidak terlalu ada hasilnya. Kapan Tuhan, kapan saya bisa mendapatkan berkat ini? Kayaknya hidup saya terlalu suram. Jangan, saudara, berhenti bersungut-sungut. Bangsa Israel karena bersungut-sungut berputar-putar sampai 40 tahun lamanya. Tetapi mari kita belajar, jangan bersungut-sungut, kita tetap setia, sepakat, sia sekata. Meskipun mujizat belum dinyatakan, meskipun berkat belum dicurahkan, saya percaya Tuhan akan tolong saya tepat pada waktunya. Tuhan pasti angkat saya tepat pada waktunya. Berkat yang Tuhan sediakan tidak mungkin salah, pasti Tuhan sediakan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan yang terakhir yang kita pelajari, saudara, waktu Tuhan buat mujizat kepada kita, sebenarnya Dia ingin kita juga menjadi penjala-penjala manusia. Tuhan membagikan kesaksian buat kita, tapi juga Tuhan mau agar manusia-manusia lain juga melihat peristiwa-peristiwa seperti kita lihat. Kita harus jadi saksi, saudara. Kemuliaan Yesus, kuasa yang mengisi jala, namun ada kedosaannya sendiri. Aku orang berdosa, kata Simon Petrus. Dia menyadari bahwa ketika dia lihat mujizat, dia lihat sesuatu yang dia tidak pernah dalam hidupnya, saudara, tidak pernah jala ikan sebanyak itu. Dalam sejarah mereka menjadi nelayan, mereka tidak pernah jala ikan sebanyak yang mereka lihat hari itu. Dan mereka tahu, dan ini murni bukan kedaulatan manusia lagi, bukan karena skill manusia, tapi ini kedaulatan Tuhan sedang terjadi dalam hidup mereka. Kalau Tuhan memberkati seseorang, saudara, bukan berkat yang menetes, melainkan berkat yang tercurah. Amin. Ya, bukan sudah menetes berkatnya, tidak, melainkan sudah tertumpah dan tercurah berkatnya. Jadi Tuhan kalau sudah mau memberkati kita, saudara, Dia akan curahkan sampai penuh. Oleh sebab itu, saudara, bersama dengan Kristus kita akan lihat banyak perkara ajaib. Meski dunia di tengah-tengah hari-hari ini adalah dunia sulit, saudara. Hampir semua tempat, kemarin ada perayaan HUT gereja, sidang jemaat Allah, saya diundang dan saya mendengar ketua panitia bicara, ini dunia yang sulit, masa yang sulit, tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Jadi saudara, saya melihat bahwa yang namanya perkara Tuhan, meskipun dunia sulit, kondisi sulit, mujizat masih ada. Amin. Jadi kita nggak perlu khawatir. Zaman COVID saja, saudara, kita semua bisa lalui, benar?
Meskipun kita melaluinya dengan tertatih-tatih, tapi bersama dengan Yesus mujizat itu masih ada. Tuhan yang sama menolong kita melewati masa sukar, sulit dan sengsara di masa Covid, maka Tuhan yang sama juga bisa membuat kita melalui masa efisiensi anggaran yang begitu parah ini. Ya, kemarin saudara, saya dan Ibu Gembala ini pergi ke salah satu bank BRI, karena ada yang kami cek di sana terkait dokumen-dokumen. Kami naik ke lantai 2, tapi anehnya sudah siang kantor pusat BRI Sorong ini sepi. Itu datang tuh hari Kamis kah? Hari Kamis Rabu? Hah? Jumat? Ya, sekitar itu. Tetapi setahu saya dulu bank BRI itu kayak semut yang kerubut gula. Sekarang saudara, motor cuman 2, 3, sepi, buka pintu nggak ada orangnya saudara. Cuman kami 2 pelanggannya. Saya dalam berpikir, ternyata ekonomi kita benar-benar susah saudara. Iya kan? Sampai bank BRI nggak ada orangnya saudara. Saudara bisa lihat di sepanjang jalan sampai kilo 24 sana, orang jualan buah-buahan, ya, cimpedak, tidak ada yang beli. Dan anehnya saudara, rambutan yang dulunya harganya 50.000 tidak bisa ditawar itu, ya, durian rambutan binjai. Sekarang harga 10.000 pun tidak ada yang beli. Dia turun sampai di harga 10.000 itu karena memang daya belinya tidak mampu. Ya, masyarakat sampai tidak mampu membeli itu, yang akhirnya dia anjlok sampai 10.000 itu. 10.000 pun sampai tahan, sampai dia semua busuk lagi saudara. Inilah kondisi dunia di mana kita sedang menghadapi efisiensi anggaran yang sangat hiper efisiensi. Tetapi saudara, saya mau bilang, kondisi ini sama seperti Simon Petrus dan Andreas. Mereka mengalami hiper efisiensi, tidak ada ikan seekor pun yang ditangkap. Tapi waktu Yesus datang ke perahu mereka, mereka mendapatkan multiplikasi dan berkat yang berlimpah. Amin. Saya mau bilang buat saudara dan saya hari ini, percayakah engkau Dia sanggup memberkatimu? Percayakah engkau Tuhan sanggup memberkatimu meski di efisiensi anggaran? Percayakah engkau seperti bagaimana Ishak di tanah Kanaan, di mana Abimelek dan semua orang di Kanaan mengalami kelaparan ekstrim. Tanaman yang mereka tanam tidak tumbuh, gandum yang mereka tanam tidak tumbuh. Tapi waktu Tuhan berfirman kepada Ishak dalam Kejadian 26, Ishak, jangan sekali-kali tinggalkan Kanaan. Aku Tuhan yang memberkati engkau dan bapakmu Abraham. Aku Tuhan yang akan menyertaimu. Menaburlah di negeri ini dan aku akan memberkati engkau. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Ishak dan istrinya Ribka menabur di tanah itu 100 kali lipat, Tuhan memberkati. Sehingga orang-orang Kanaan itu heran dengan Ishak. Ishak, kau beli di mana bibitnya? Itu dia gandum yang bisa tumbuh tanpa air kah? Kau pakai tanah dari mana? Ishak bilang, tidak, saya kan tadi beli di Abimelek toh. Benih dari sana sudah sama. Akhirnya dong marah. Kau ini, kenapa kau bisa tumbuhkan gandum itu? Tidak ada hujan tapi kau bisa tumbuh. Dari mana? Kau akal-akalan ini. Semua mulai panik melihat Ishak menabur dan 100 kali lipat. Kian lama kian kaya, kian lama kian kaya, bertambah kaya. Ya, Kejadian 26 ayatnya yang ke-11 dan 12. Akhirnya mereka menyadari
Ishak diberkati, bukan jenis benihnya, bukan spesial tanahnya, tapi karena ada Tuhan beserta Ishak. Amin. Kalau Tuhan beserta kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menderita. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Dan tujuan kita diberkati untuk bersaksi nama Tuhan Yesus, menuai jiwa, supaya kita bersaksi, saya dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan bersama saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan menolong saya, agar semua orang juga tahu bahwa Tuhan yang sama bisa menolong saudara yang lain juga. Mari datang, mari bergabung, mari berdoa bersama-sama, dan ajak mereka untuk sama-sama berdoa bersama dengan kita di gereja ini. Amin. Ya saudara, saya percaya itu adalah janji Tuhan yang dahsyat. Dan yang terakhir dalam penutup saudara, bawa kekosonganmu kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus mengizinkan kapal kosongnya didatangi Yesus, dan kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Taat walaupun tidak masuk akal, bertolak ke tempat yang dalam, taati firman. Undang Yesus ke dalam kapal hidupmu, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tanpa Dia kerja kita sia-sia, dan tujuan akhirnya menjala manusia, berkat, promosi, keberhasilan. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa menarik jiwa-jiwa kepada Yesus. Dan pertanyaannya untuk kita hari ini, kapal hidupmu lagi kosong atau penuh? Sudah berapa lama kamu mencuci jala dengan kecewa? Maukah hari ini kita bilang seperti Petrus, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan taat. Yesus yang sama memerintahkan Petrus menebar jala, Dia juga memerintahkan kita hari ini. Jangan takut, taat saja, karena Dia sanggup mengubah kapal kosongmu menjadi penuh, dan mengubah hidupmu menjadi penjala ikan.